Allah Ta'ala ra'ana biha bilumi fiddarini amin ila anqala wa amma dhanantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada'a wal khabaru ala annahuma maf'ulani laha wa hiya dhanantu nahu dhanantu zaidan qa'iman. Untuk bagian yang ketiga dari amil nawasih atau amil yang merombak struktur mubtada khobar adalah dhona dan saudari-saudarinya. Kenapa dianggap merombak? Karena secara bersamaan. Jadi merupakan praktik yang juga berbeda dari praktik-praktik sebelumnya. Kalau dalam kasus kana itu khobarnya yang dinasobkan. Dalam kasus inna isimnya yang dinasobkan. Namun dalam kasus dhona kedua-duanya dinasobkan. Atas acuan apa? Mubtada dan khobarnya ini dianggap sebagai kedua maf'ul dari kata dhona. Contohnya di sini adalah dhonantu Zaidan qa'iman. Zaid adalah, sedangkan qa'iman adalah maf'ul yang kedua. Yang awalnya adalah Zaidun qa'imun. Awalnya Zaidun qa'imun ya. Awalnya Zaidun qa'imun. Kemudian ketika sudah ada dhona di sana akan terbaca dhonantu Zaidan qa'iman. Yang keduanya terbaca nasab. Wa i'rabuhu dhonantu fi'lun wa fa'il. Dhonantu ini adalah fi'il dan fa'il. Wa Zaidan maf'ulun awwalun mansubun bil fathati adh-dhahirati. Untuk lafaz Zaidannya ini adalah maf'ul bih yang pertama yang terbaca nasab dengan tanda apa? Dengan ciri fathah yang ditampilkan atau dengan fathah yang terlihat, fathah yang tampak. Kenapa fathahnya tampak? Ya karena Zaid ini kan bukan isim maksur, bukan isim manqus, juga bukan mudhaf pada ya mutakallim. Dan juga ya mudahnya dia sahih akhir dan tidak diidhofahkan kepada ya mutakallim, sehingga tanda nasabnya yang berupa fathah ini bisa tampak atau bisa ditampilkan. Kemudian untuk lafadz qa'iman wa qa'iman maf'ulun sanin mansubun bil fathatil dhahirati. Dia adalah maf'ul bih yang kedua yang terbaca nasab dengan fathah yang juga tampak. Contoh berikutnya ada hasibtu, kemudian khiltu, za'amtu, ra'aitu, alimtu, wajadtu, ittakhadtu, ja'altu, dan sami'tu. Ya contohnya di sini dhonantu Zaidan muntalikon. I'rabnya sebagaimana tadi. Wa khiltul hilala laihan. Ya. Wa ma asbaha dzalik, dan contoh-contoh yang semacam itu. Tinggal disamakan saja. Yakni ana ma asbaha al-misalaini min baqiyatil amsilati yuqasu ala hadzaini al-misalaini. Jadi yang mirip-mirip dengan kedua contoh tadi itu tinggal disamakan, dikiaskan, ya, menjadi acuan daripada yang lain. Contohnya za'amtu bakron sodikon. Kukira bakar itu saudara. Kukira bakar itu kawan. Ya. Tapi sayang hanya sebatas persepsi saja. Hasibtu al-habiba qodiman. Saya kira kekasih datang. Saya telah mengira kekasih datang. Wa ra'aitu asidqa
munjian. Ya, saya lihat adanya kejujuran adalah menyelamatkan. Alim tu al-juda mahbuban. Aku mengetahui kedermawanan adalah hal yang dicintai. Bahwa jatuh al-ilma nafi'an. Saya dapati ilmu itu adalah bermanfaat. Watakhatu bakron sodikon. Aku jadikan bakar ini sebagai seorang kawan. Wa ja'altu atina ibrikon. Aku membuat lumpur tanah liat. Ya, aku membuat tanah liat menjadi kendi. Wa i'rabu kama taqaddama. I'rabnya sebagaimana keterangan-keterangan yang telah terlewat. Misalu sami'a, contoh untuk sami'a, sami itu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sami itu ini fasami itu fi'lun wa fa'il. Jadi sami itu ini merupakan jumlah fi'liyah yang berisikan fi'il dan fa'il. Untuk nabiyu ini maf'ulun awal. Ya. Wa yaqulu fi'lun mudhari'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan. Untuk yaqulunya jelas ya. Fi'il mudhari, fa'ilnya berupa dhamir mustatir secara jawaz. Boleh ditampilkan. Jadi maksudnya ditampilkan itu bukan berarti nanti ada wujudnya gitu, enggak. Maksudnya boleh ditampilkan itu bisa digantikan oleh dhamir baris atau bisa digantikan dengan isim dhohir. Jadi maksudnya mustatir jawazan disimpan secara tidak wajib disimpan atau boleh disimpan. Nah, yang dikehendaki dari boleh disimpan itu bisa digantikan dengan dhamir baris atau digantikan dengan isim dhohir. Wal jumlah fi mahali nasbin maf'ulun sanin. Jumlah yakulunya ya. Ini adalah jumlah fi'liyah yang bermahal nasab sebagai maf'ul yang kedua. Tapi memang di sini ada khilafiyah sebenarnya, ada perbedaan pendapat antara ulama. Warajihu anna sami'a fi nahwi hadzal misali tata'adda li maf'ulin wahidin. Nah, jumlatul lati ba'daha halun. Menurut kaul yang rajih, sebenarnya lafaz sami'a ini tidak termasuk rumpun dari saudari-saudarinya dhonna, melainkan sami'a ini dia hanya muta'adi kepada satu maf'ul saja. Dia hanya muta'adi kepada satu maf'ul saja dan jumlah setelahnya nanti menjadi hal sesuai dengan kaidah bila mana ada jumlah yang terletak setelah isim ma'rifah maka posisinya adalah sebagai hal jumlah haliyah. Namun bila mana terdapat jumlah setelah isim nakirah maka jumlah itu menjadi jumlah naktiyah. Nah, ini menurut qaul yang rajih yang unggul. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mungkin sampai sini dulu, ada yang ingin ditanyakan silahkan. Gak ada ya. Jadi untuk sami'ah ini memang bukan rumpun dari dhonna. Bukan rumpun dari dhonna. Jadi meskipun toh terlihat demikian, tapi sebenarnya tidak gitu. Karena nanti kan lafadz setelah maf'ul pertamanya itu kan berposisi sebagai hal, bukan sebagai maf'ul bih gitu ya. Tapi ya itu tetap kita akui di sana ada khilafiyah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang kita akan membahas tentang na'at. Jadi rumpun dari tawabi. Kalimah-kalimah yang mengikuti i'rab dari lafadz sebelumnya. Dari lafadz sebelumnya. Babun na'ti. An-na'ti tabi'un lil man'uti fi raf'i wa nasfi wa khufdi wa ta'rifi wa tangkirihi. Yang disebut dengan na'at itu adalah sebuah kalimah yang mengikuti man'utnya dalam rafa', nasab, khafadnya. Juga ma'rifah dan nakirahnya. Di sini
memang kenapa disebutkan ada ma'rifah nakirah? Khusus untuk tawabi yang berupa naat ini, dia adalah hanya dimiliki oleh konsep kalimah isim saja. Jadi nggak ada kasusnya fiil menjadi naat, harf menjadi naat, itu nggak ada. Kalaupun toh ada yang terlihat demikian, sebenarnya yang menjadi naat itu adalah jumlahnya. Jumlah fi'liyah menjadi naat atau muta'alaq, ya. Kalimah yang berhubungan dengan harful jarnya atau dzarafnya itulah yang menjadi naat. Meskipun kadang mahdzuf. Jadi konsep naat ini khusus untuk isim, ya, atau yang semakna, atau yang ditafsiri dengan isim, atau mudahnya khusus untuk isim, baik ismun sharih ataupun isim muawwal. Baik yang benar-benar isim secara pelafalan atau isim secara spirit saja, secara penafsiran. Makanya disebutkan di awal ini dalam pembahasan naat, naat itu yang mengikuti man'ut dalam rofa, nasab dan jernya. Dalam rofa, nasab dan jernya. Kenapa ya? Memang itu i'rab-i'rab untuk isim, sedangkan untuk jazm tidak disinggung. Yakni anan na'ta yatba'u man utahu fi rafihi in kana marfu'an. Naat ini akan mengikuti man'utnya dalam i'rab rofa'nya kalau memang nanti man'utnya itu terbaca rofa. Jadi mengekor kepada mat'ut atau matsbu'nya. Wa fi nasbihi in kana mansuban. Naat akan mengekor kepada man'ut dalam nasab manakala kalau memang si man'utnya ini terbaca nasab. Wa fi khafdi in kana mahfudun. Begitu juga dalam jarnya kalau man'utnya ini dibaca jar. Wa fi ta'rifihi in kana ma'rifatan. Begitu juga dalam sisi ma'rifahnya. Kalau nanti man'utnya itu ma'rifah, maka na'atnya juga harus ma'rifah. Loh Ustadz, kalau dalam kasus jumlah gimana? Jumlah apakah bisa ma'rifah? Ya kita perlu ingat bahwasanya jumlah yang menjadi na'at itu kan jumlah yang terletak setelah isim nakirah gitu loh. Jadi konsep kemakrifatan itu ya berlaku untuk ismun yang sharih. Kalau ismun muawwal ya jadi isim yang dalam tafsiran, isim dalam tanda kutip penafsiran yang secara lafaz tidak isim itu. Ini ya sepanjang yang saya pelajari memang naatnya itu berupa ditafsiri dengan lafaz yang nakirah begitu. Karena kaidahnya pun kalau ada jumlah yang terletak setelah isim nakirah maka dia diposisikan sebagai naat. Jadi dia menjadi naat dari isim nakirah sehingga ya naatnya ini akan ditakwili sebagai isim nakirah begitu. Kalaupun toh ada jumlah yang terletak setelah isim ma'rifah, dia akan diposisikan sebagai hal. Nah, maka sehingga penafsiran dari jumlah itu ya yang notabene-nya ismun muawwal, dia memang kandungan maknanya itu nakirah. Wa fi tanggiri ingkana nakiratan. Ya. Wa dzalika fin na'ti al haqiqi. Wa wa rafi'u li dhamiril man'uti. Jadi tapi semua konsep ini adalah berlaku kepada naat hakiki, yakni sebuah praktik di mana naatnya itu merofakkan dhamirnya man'ut. Ya. Jadi yang menjadi musnadnya, ya, yang menjadi acuan pemberian hukumnya itu adalah dhamir yang kembali kepada man'utnya. Contohnya koma zaidun al-akilu, ya koma zaidun al-akilu. Untuk i'rabnya koma fi'lun madin. Zaid adalah fa'il marfu dengan domah yang zahirah, ya. Fa'il yang dibaca rofa dengan domah yang tampak. Wal akilu na'tun li zaidin. Wa na'tul marfu'i marfu'un. Ya, akil ini na'at untuk Zaid dan na'at untuk yang marfu, na'at dari man'ut yang marfu ya akan terbaca rofa juga. Jadi konsekuensi dari menjadi na'at dari isim yang terbaca rofa, karena rofanya man'u atau matsbu ini, maka na'atnya pun ikut terbaca rofa.
Kemudian tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya adalah dhammah dhahirah. Dalam kasus al-akilu, kenapa? Ya karena kebetulan dalam contoh ini dia adalah lafadz yang sahih akhir dan tidak diidhofahkan kepada ya mutakallim. Nanti kalau kebetulan contohnya itu adalah contoh yang mu'tal akhir, ya baik nanti alif ataupun ya isim maksur ataupun isim mankus, ya berarti i'rabnya dengan dhammah yang muqaddar tandanya. Ibrofaknya dengan dhammah yang muqaddar. Ataupun ternyata di sana, tapi nggak mungkin ya, umpama ada ya nisbah begitu, nggak bisa. Bukan maaf, bukan ya nisbah, ya mutakalim, tidak bisa. Jadi ya yang memungkinkan itu ya pada isim maksur atau isim mankus, isim yang berakhiran alif atau yang berakhiran iya itu. Untuk kasus harokahnya yang muqaddar. Untuk al-aqilu ini adalah tabid lil man'ud fi raf'i wa ta'rif, mengikuti man'ud dalam rafa dan ma'rifahnya. Sebenarnya ada lagi konsep yang belum disebutkan, yakni dalam sisi mudzakkar mu'annas, juga dalam sisi bilangannya. Dalam kasus ini kan sama-sama tunggal dan sama-sama laki-laki. Tapi sebenarnya untuk bilangan dan gender itu nanti juga akan berpengaruh pada naat, tergantung man'utnya begitu. Ra'aitu Zaidan al-Akila. Ra'aitu Zaidan al-Akila. I'rabnya ra'aitu adalah fi'il dan fa'il. Untuk Zaidnya maf'ul bih dibaca nasab dengan fathah yang zahirah. Al-Akila adalah naat untuk Zaid dibaca nasab dengan fathah yang zahirah. Ya. Untuk naatnya ini mengikuti man'ud dalam nasab dan ma'rifahnya. Berikutnya marotu bi Zaidin al-Akili. Saya berpapasan dengan Zaid yang berakal. Berarti ada Zaid yang tidak berakal. Bisa jadi. Ya. I'rabnya marotu adalah fi'il dan fa'il. Untuk Zaid di sana ada ba harfu jarnya ya, bi Zaidin. Al-ba'u harfu jarin. Zaidnya majrur disebabkan adanya ba. Untuk al-akilunya adalah naat untuk Zaid dibaca jar dengan kasroh yang zahirah. Yang kata al-akilunya ini mengikuti Zaid dalam i'rab rofa dan juga sisi ma'rifahnya. Contoh untuk yang nakiroh ja'a rojulun akilun. Ini kasus yang rofa. Kemudian kasus yang nasab ra'aitu rojulan akilan. Untuk yang jar marotu birojulin akilin. I'rabnya sebagaimana keterangan sebelumnya ya. Fakot tabi aman utuhu fil i'rabi wa tangkiri. Dan nantinya naat ini juga akan mengikuti man'udnya dalam i'rab dan nakirah sebagaimana contoh dan kasus yang sebelumnya telah disinggung. Jadi man'udnya itu nakirah dan ya naatnya nakirah gitu ya. Man'udnya nakirah, naatnya nakirah. Sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Apa ada naat hakiki itu maksudnya gimana tuh? Jadi naat hakiki ini adalah kasus di mana makna naatnya itu kembali kepada man'udnya. Jadi kan begini Pak Purnomo ya. Sebenarnya konsep memiliki fa'il itu kan nggak melulu untuk fi'il. Jadi ada isim-isim yang menunjukkan arti sifat yang di sana juga harus ada pelakunya. Ja'a rojulun akilun. Telah datang seorang laki yang berakal. Nah yang berakal ini siapa?
Ya, si rojulun itu tadi, sehingga kata akilun ini sebenarnya dia juga merofakkan sebuah fa'il. Namun dalam kasus ini fa'ilnya adalah domir mustatir yang kembali kepada rojul. Ini yang dikehendaki dari naat hakiki. Karena makna dari naat itu, makna dari sifat itu kembali kepada lafaz yang ia ikuti. Karena nanti ada perbandingan terbaliknya, yakni manakala makna dari naat atau sifat itu tidak diberikan kepada si man'utnya, kepada lafaz yang disifati, melainkan dinisbahkan kepada hal yang lain, namun masih berkaitan dengan man'ut. Saya beri contoh begini, telah datang sesosok laki-laki yang hobi mencuri ayahnya. Nah, yang hobi mencuri ayahnya ini kan berarti sebuah sifat yang tidak disematkan kepada laki-laki tersebut sebagai man'ut, melainkan disematkan kepada objek lain yang berupa isim dhahir, namun masih berkaitan dengan man'ut. Nanti tidak disebut dengan naat hakiki, namun disebut dengan naat sababi. Ada gambaran atau perlu diulang? Siap, Tat. Berarti ada lawannya, Tat. Kalau hakiki berarti ada lawannya dong. Iya, ada lawannya, ada sababi namanya nanti. Oh. Namanya naat sababi. Praktiknya semacam ini, umpama ja'ah rojulun doribun abuhu, telah datang seorang laki-laki yang tukang pukul ayahnya. Nah, dalam kasus yang semacam ini berarti sifatnya untuk siapa, Pak Purnomo? Untuk laki-laki atau untuk ayahnya? 2000 Untuk ayahnya. rojulun, rojulun 2000. Hmm. Jadi Dorib, Tat. fa'ilnya adalah abuhu. Abu. Ya, telah datang sesosok laki-laki yang tukang pukul ayahnya. Jadi ayahnya ini sebenarnya berprofesi sebagai tukang pukul. Tapi kan meskipun begitu, secara pelafalan seolah-olah yang disifati ini rojul ya, karena kan ada kata yangnya. Namun ternyata makna dari sifat itu tidak dikembalikan kepada subjeknya, melainkan dikembalikan kepada hal yang lain yang masih berkaitan dengan si subjek tadi. Bisa dimengerti? Kok kayak badal gitu, Tat? Ya. Beda Pak Purnomo. Kalau dalam kasus badal itu kan mirip dengan kata yaitu atau yakni gitu kan. Umpama telah datang presiden yaitu Bapak Joko Widodo. Ini kan nggak ada kaitannya secara sifat. Ya memang itu hanya menggantikan saja, menggantikan secara pemaknaan. Tapi kalau dalam kasus ini masih sifat kan, ada kata yangnya loh. Umpama telah datang sesosok laki-laki yang meninggal ayahnya. Yang meninggal. Oh, seolah-olah di sini ada sifat yang akan diberikan kepada si laki-laki tersebut. Tapi ternyata tidak. Justru diberikan kepada sosok lain, yakni ayahnya. Disebut dengan asababi. Sifat yang nggak kembali kepada man'utnya, melainkan diberikan kepada hal yang lain, namun masih berhubungan dengan man'utnya. Saya rasa ini sering diucapkan sehari-hari kok Pak Purnomo dalam bahasa Indonesia. Mama, itu datang pelanggan yang mobilnya bagus. Berarti bagus ini sebenarnya untuk mobilnya atau untuk orangnya? Orangnya, Tat. Loh, ya mobilnya atau Pak? Kok mobilnya? Ya karena dia punya mobil bagus kan, akhirnya orangnya ikutan bagus gitu. Yang membuat ganteng dompetnya mereka. Oh iya, good reckoning. Ya, saya semacam itu. Jadi telah datang seorang pelanggan yang cantik istrinya. Nah, dalam kasus yang cantik istrinya ini yang berarti yang cantik pelanggannya atau istrinya? Kan ya istri. Nah,
Dalam kasus yang semacam ini nanti tidak disebut dengan naat hakiki, dan nanti konsepnya akan berbeda antara naat hakiki dan naat sababi. Ya, sudah atau ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin belum dulu ya. Nanti coba setelah kita membahas naat sababi, kita komparasikan antara naat hakiki dan naat sababi. Kita lanjutkan dulu. Wala makanatin na'tu tarotan yakunu ma'rifatan wa tarotan yakunu nakiratan. Zakarul musonifu aksamal ma'rifati wa nakirati faqala. Nah, ketika naat ini dalam satu kasus dia ma'rifah, namun dalam kasus yang lain dia berbentuk nakiroh, ya ma'rifah nakiroh sudah paham lah ya, ma'rifah itu ya khusus, bahasa mudahnya begitu, nakiroh itu umum. Maka di sini musonif memberikan cacahan atau pembagian untuk ma'rifat nakiroh. Beliau katakan bahwa ma'rifah itu satu asya, yang ma'rifah itu ada 5 hal. Pengertian ma'rifah, al-ma'rifah itu madalah ala mu'ayanin, namanya ma'rifah itu sesuatu yang menunjukkan yang telah ditentukan. Walladzi dzakarul musannifu khamsatu asya'ah. Khamsatu asya'ah. Walladzi dzakarul musannif khamsatu asya'ah, khabar dari aladzi ya. Khamsatu asya'ah. Yang disebutkan musannif ada 5. Al-awalu ismu al-mudmar, isim dhamir. Bahwa madalah ala mutakallimin al mukhatabin al ghaibin, menunjukkan si pembicara, lawan bicara ataupun orang yang tidak andil dalam pembicaraan. Contohnya ana untuk mutakalim, kemudian ada nahnu untuk mutakalim ma'aghairihi, ya. Ma'aghairihi atau ma'aghairihu atau ma'al ghair, banyak istilahnya. Cuman yang familiar itu mutakalim ma'al ghair kalau di Indonesia. Cuman kalau di kitab-kitab biasanya ma'ahu ghairuhu gitu atau ma'aghairihi. Nahnu si pembicara bersama dengan orang lain, awil mu'adzim nafsah atau dia muliakan dirinya sendiri. Kemudian ada anta. Anta ini untuk mukhatab, ya, lawan bicara laki-laki. Anti untuk mukhatabah, lawan bicara wanita. Antuma untuk mukhatabah ini, 2 orang lawan bicara. Antum untuk jamak dzukur mukhatabin, untuk jamak laki-laki, ya, jamak laki-laki lawan bicara. Antuna untuk jamak muannas mukhatabat. Wa walil ghaibi wa hiya lil ghaibat, huma lil ghaibaini, humil ghaibin wa huna lil ghaibat. Itu contoh-contoh dari isim dhamir yang memang isim yang paling ma'rifah. Isim yang paling ma'rifah. Secara umum ya, kalau secara khusus isim paling ma'rifah lafdzul jalalah. Jadi kalau kita ngomong dalam skala umum, isim dhamir lebih ma'rifah daripada isim alam, daripada identitas perorangan. Tapi kalau kita sebutkan secara kasuistik, ada kasus isim alam yang lebih ma'rifah dari isim dhamir, yakni lafadz Allah. Kok bisa? Karena apapun yang kita lihat sebagai alam semesta, hal selain Allah, itu akan menunjukkan nilai hudus. Hudus itu akan menunjukkan muhdits, yakni sang pencipta. Kemudian yang kedua, min aksamil ma'rifah, dari bagian-bagian isim ma'rifah adalah isim alam, identitas perorangan. Contohnya Zaidun wa Makkah. Nah, untuk Zaidun ini adalah identitas liman yakilu, untuk sosok orang yang berakal. Sedangkan Makkah itu adalah identitas lima la yakilu, karena identitas dari sebuah kota. Yang ketiga dari aksamil ma'rifah adalah isim mubham. Ya, isim mubham di sini yang dikehendaki adalah isim isyarah dan isim mausul. Dilihat dari contohnya juga ada ya. Di sini isim isyarah. Hadza, hadhi, haula. Jadi isim yang disebutkan di sini yasmalu jami' asma'il isyarah wa asma'al mausulah, mencakup isim isyarah dan isim mausul. Bukan isim mubham secara mutlak ya. Karena tidak semua isim mubham itu kalau kita mutlakan merupakan isim ma'rifah.
Contoh sebagaimana isim istifham. Itu kan mubham. Mubham itu artinya nggak jelas. Abstraksi semacam itu. Dalam kasus isim istifham ya dia bukan isim ma'rifah. Namanya saja abstrak kan. Nah, cuman memang dalam kasus isim isyarah dan isim mausul itu tidak ada korinahnya, ada indikatornya sehingga dia bisa menjadi ma'rifah. Contoh lagi yang isim mubham tapi bukan ma'rifah adalah semacam isim-isim syarat. Isim syarat yaitu meskipun mubham namun tidak ada nilai spesifiknya. Perbedaannya dengan isim isyarat dan isim mausulah alladzi, allati, alladzina. Kenapa? Karena kasus dalam isim isyarah itu bisa menjadi makrifah, adanya isyarah hisiyahnya, adanya isyarat dari anggota zahirnya, baik tangan, mata, intinya ada isyarat di sana. Jadi istilahnya bisa yang menjadi indikator itu hal-hal yang sifatnya empiris kalau dalam bahasa akademik. Jadi bisa ditangkap oleh organ indrawi kita. Gerakan tangan, gerakan mata, gerakan bibir, ya. Bisa menjadi isyarat gerakan kepala. Nah, isim mausul nanti bisa menjadi spesifik dengan adanya silah, yakni jumlah setelahnya. Ja'alladzi koma abu, telah datang seseorang yang ayahnya berdiri. Nah, koma abu inilah yang menspesifikkan makna umum dari isim mausul. Kemudian yang keempat dari rumpun isim ma'rifah adalah isim yang ada alif lamnya. Contoh ar-rajulu dan al-ghulamu. Yang kelima, ma'udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah, yakni isim yang diidhafahkan kepada salah satu dari keempat isim ma'rifah ini. Nah, contohnya gulami. Nah, gulami ini kan contoh yang diidhafahkan kepada dhamir. Gulami, gulamuka, gulamuhu. Nah, begitu. Di bawah itu ada yang diidhafahkan kepada isim alam, gulamu Zaidin. Jadi anak buahnya si Zaid. Gulamu hadza yang diidhafahkan kepada isim isyarah. Gulamul ladzi qama abuhu diidhafahkan kepada isim mausul. Gulamur rajuli yang diidhafahkan kepada isim yang ada alnya. Itu percontohan-percontohan dari isim-isim ma'rifah. Jadi mayadullu ala muayyanin, sesuatu yang menunjukkan atas nilai yang telah ditentukan. Nah, untuk nakiroh pengertiannya kulus min syai'in fi jinsihi la yaktasu bihi wahidun duna akhar. Jadi setiap isim yang di sana maknanya luas untuk menunjukkan sebuah jenis, tidak terkhususkan pada salah satu individu tanpa yang lain. Ya, jadi semuanya itu akan tercakup dengan isim tersebut karena menunjukkan jenisnya. Jadi sebuah kata benda yang dibuat untuk menunjukkan nilai personal, nilai perorangan dengan tanpa ditentukan. Semuanya bisa tercakup, namun tidak bisa ditentukan perorangannya. Dan itu sifatnya sebenarnya hanya spesifik pada satu orang. Maksudnya gimana spesifik satu orang tapi mencakup semuanya? Semuanya itu tercakup dengan lafaz tersebut. Namun bisa digunakan secara bergantian. Contohnya kayak kata rojulun. Rojulun ini bisa untuk Bakar, bisa untuk Umar, bisa untuk Zaid. Tapi yang dikehendaki dari kata rojul itu cukup satu sosok orang saja. Karena dia berbentuk tunggal, mufrad gitu. Jadi perbandingannya kalau kata rijal itu bisa mencakup semua jenis laki-laki di saat yang bersamaan dengan tanpa ditentukan. Dan memang semuanya itu semuanya itu bisa dicakup sekaligus. Namun kalau rojul itu hanya salah satunya saja dengan tanpa ditentukan. Jadi bisa saja Zaid, bisa saja Bakar, bisa saja Umar. Kalau dikehendaki semuanya di saat yang bersamaan itu tidak bisa. Jadi istilahnya itu ala sabili tabadul, silih berganti untuk aplikasi dari makna lafaz tersebut. Nah, kalau jamak itu ala sabilu syuyuk, semuanya itu dicakup. Ala sabil syuyuk wal ihatoh. Jadi konsepnya mirip dengan kasus mutlak dan am dalam ilmu usul fikih. Nah, kalau
Dalam usul fikih kayak kata rojulun, ini jatuhnya dia bukan umum, namun jatuhnya mutlak. Karena bisa diisi Zaid, Bakar, dan Umar secara silih berganti, namun tidak bisa dikehendaki semuanya di saat yang bersamaan. Itu praktek nakiroh, isim nakiroh yang mufrad semacam itu. Saya lanjutkan. Contohnya rojulun dan hulam. Falayak tasubi wahidun duna akhor. Ini enggak khusus untuk satu orang dengan tanpa memasukkan yang lain. Ya. Wa takribuhu kullu ma sholaha dukhulul alifi walami alaihi nahu rojul wal hulam. Atau pendekatan mudahnya adalah untuk isim nakirah ini setiap hal yang layak dimasuki oleh alif lam. Setiap hal yang dianggap layak dimasuki oleh alif lam. Jadi bisa untuk dispesifikkan, bisa untuk dikhususkan. Ya sebagaimana kata laki-laki dan anak buah. Sebelum kemasukan al, maka dia keduanya adalah kata umum. Karena rojul itu bisa diaplikasikan kepada setiap laki-laki, kepada setiap individu ya, maaf. Kepada setiap individu laki-laki. Begitu juga kata gulam. Nah, manakala kemasukan al, maka dia menjadi ma'rifah, maka menerima konsep alif dan lam ini merupakan ciri dari nakiroh. Sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Silahkan. Ustadz Mahfud mungkin? Enggak ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, masalah idofah Ustaz. Baik. Kalau mudhof ilaihnya nakiroh Ustaz, apakah juga tergolong ma'rifat? Contohnya kayak misalnya fina'u masjidin. Nah, masjidinnya kan nggak ada alif lamnya gitu kan. Iya, betul. Apakah idofah ini termasuk ma'rifat? Tidak. Karena memang ketentuan idhofah yang bisa menghasilkan makna ma'rifah itu adalah manakala mudhof ilaihnya harus berupa isim ma'rifah juga. Betul, idhofah kepada isim nakirah itu akan menghasilkan makna yang lebih spesifik. Namun spesifikasi yang dihasilkan itu tidak akan mencapai level yang bisa kita sebut dengan istilah ma'rifah. Karena ketika saya sebut pelataran atau halaman masjid, masjid yang mana? Nilainya meskipun spesifik, namun masih mubham di sana. Masjid mana? Masjid Baitur Rahman kah? Masjid Istiqlal kah? Masjid Al-Jabar kah? Tidak spesifik nilainya secara khusus gitu ya. Jadi ketentuannya adalah mudhaf ilaihnya juga harus berupa isim ma'rifah. Bisa dimengerti? Iya Ustaz, alhamdulillah. Ya. Terkait dengan naat sababi, di sini akan saya singgung ya. Untuk naat sababi itu, dia akan berbeda dengan naat hakiki dalam dua hal. Dalam kasus naat sababi, untuk gendernya dia tidak mengacu kepada man'utnya, melainkan mengacu kepada isim dhohir setelahnya. Saya beri contoh, ja'a, rojulun, jamilatun, ibnatuhu atau bintuhu. Bintuhu. Dalam kasus ja'a rojulun jamilatun bintuhu, jadi naatnya di sini dia mengikuti gender dari fa'ilnya, yakni kata bintuhu. Itu. Kemudian salah satu pengecualiannya lagi adalah untuk kasus naat sababi, dia akan selalu berbentuk mufrad. Dia akan selalu berbentuk tunggal, meskipun toh nanti fa'ilnya itu jamak.
Jadi umpama di sini saya ganti bukan bintu namun banatuhu. Nah, telah datang sesosok laki-laki yang anak-anak wanitanya itu cantik. Nah, jadi bisa kita lihat nilai perbedaannya. Untuk naat sababi masalah gender mengacu kepada fa'ilnya, dan untuk naatnya selalu berbentuk tunggal. Namun ini tidak berlaku untuk naat hakiki, karena dalam kasus naat hakiki gendernya itu akan dipengaruhi oleh naatnya. Saya beri contoh. Ja'at al-hindatu, banyak hindun gitu ya. Al-jamilatu. Jadi mu'annasnya naat disebabkan oleh mu'annas yang man'ut. Begitu juga untuk kasus bilangannya, naatnya ini akan berbentuk plural, mengacu kepada man'ut yang juga berbentuk jamak. Jadi kan kalau kita bahas secara umum, naat hakiki itu kan mengikuti 4 hal dari 10 poin. Pertama i'rab, yang i'rabnya itu rofa, nasab, dan jar dipilih 1. Kemudian mengacu gender ada mudzakkar mu'annas dipilih 1. Berarti kan sudah 2 ini. Untuk bilangan dipilih 1, bisa mufrad, tasniyah atau jamak 3. Kemudian ma'rifat nakirah dipilih 1, 4 dari 10 hal. Namun dalam naat sababi itu hanya mengambil 2 hal saja dari 5 poin. Dia hanya mengambil i'rabnya saja dan juga mengambil ma'rifat nakirahnya. Dalam kasus ini ja'a rajulun jamilatun, berhubung rajulun ini dia nakirah, maka jamilatun juga dibiarkan nakirah. Karena rajulun ini rofa, maka jamilatun dibaca rofa. Namun selain daripada itu, ya, dalam masalah bilangan, naatnya akan selalu berbentuk tunggal, terlepas fa'ilnya itu jamak. Dan untuk masalah gendernya, naat ini nggak mengacu kepada man'ut, melainkan mengacu kepada isim dhohir yang disebutkan setelahnya. Bisa dimengerti kira-kira? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas atau cukup membingungkan? Ya. Umpama kita mau buat sekarang contoh yang naat sababi yang i'rabnya nasab. Nah, umpama darabtu ar-rajula al-maitata ummuhu. Nah, ini rajula dibaca nasab, otomatis maitata dibaca nasab karena i'rabnya mengacu pada rajul. Karena ar-rajul ma'rifah, maka al-maitata pun ma'rifah. Namun untuk masalah gender, maitah ini mu'annas karena fa'ilnya ummu, ini wanita. Kemudian untuk bilangannya ya tunggal, memang tunggal. Andaikan di sini ummu kita ganti zaujatuhu, ya jadi telah meninggal para istrinya banyak umpama. Tetap kata maitah ini dia akan berbentuk tunggal. Meskipun fa'ilnya itu banyak plural gitu ya. Anda kita mau buat contoh yang jar, tinggal kita ganti saja menjadi marortu di sini. Umpama kita sekarang kita balik ya, maf'ul bihnya wanita gitu. Marortu bihindin, saya berpapasan dengan hindun. Al-mayitu banuhu. Al-mayitu banu. Saya berpapasan dengan hindun yang telah meninggal anak-anak lelakinya, Marotu bihindin al-mayiti banuhu. Jadi al-mayiti ini dibaca jar karena hindunnya dibaca jar. Tetapi kok nggak ditanwin? Ya karena ada alnya. Karena sebenarnya menjadi acuan itu kan harokatnya, bukan tanwinnya gitu ya. Karena al dan tanwin itu saling bermusuhan. Meskipun sama-sama untuk isim, jadi mereka rebutan. Nah, untuk banuhunya
Meskipun jamak secara pengiropan dengan irobnya jamak mudzakkar salim, namun tidak merubah bilangan dari kata al-mayyitnya. Sudah ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kalau tidak ada, mungkin untuk sore ini saya cukupkan sekian dulu ya. Ini saya ada keperluan memang kalau di weekend semacam ini. Insya Allah kita lanjut. Jika tidak hari Senin ya di hari Selasa, karena hari Senin saya akan safar. Kemungkinan di hari Selasa insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.